warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sejenak merenungkan dua ibadah yang agung dalam Islam, yaitu ibadah haji dan umroh. Ibadah haji dan umroh. Sebelum masuk beserta dalil-dalilnya yang mulia. Sebelum saya masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rehan Fadilah, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menyampaikan ceramah singkat mengenai ibadah haji dan umroh. Yang pertama, ibadah haji. Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima, sebuah kewajiban bagi setiap umat muslim yang mampu melaksanakannya. Ibadah ini adalah perjalanan spiritual yang luar biasa, yang dimana kita melepaskan segala kemewahan dunia dan mengenakan pakaian ihram yang sederhana dan berkumpul di Baitullah yang bertujuan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai kewajiban haji di surat Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa ma kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Yang artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang jelas, diantaranya makam Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya, yaitu Baitullah, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan tentang kedudukan haji. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatun alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa aqimus shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya, Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wa shaumi Ramadan, berpuasa Ramadan, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, menunaikan haji bagi yang mampu melaksanakannya. Yang kedua, ibadah umroh. Umroh adalah penyempurna ibadah dan penghapus dosa. Umroh adalah kunjungan ke Baitullah dengan niat ibadah kepada Allah yang bisa dilaksanakan di sepanjang tahun, kecuali di waktu tertentu. Ia adalah ibadah yang sangat dianjurkan dan memiliki keutamaan besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai umroh. Berfirman di ayat Al-Baqarah ayat 197. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Keutamaan umroh juga disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
al umrata ila al umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'ul ila jannah. Yang artinya satu umroh ke umroh berikutnya adalah penghapus dosa, dan adalah penghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Kesimpulannya, baik haji maupun umroh adalah perjalanan suci yang membersihkan jiwa, mengokohkan iman, dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk dapat menunaikan ibadah ini dan di kemudian hari, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Mungkin sekian ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.